Kebanyakan pria bercukur setiap hari. Mereka belum tahu aja sih, mencukurnya sering-sering gak akan bikin jenggot dan kumis jadi cepat numbuh maupun lebih lebat. Ujung rambut akan mengeras setelah dicukur, dan terasa kasar sebelum memanjang lagi, seakan terlihat lebih gelap dan lebat. Petir bisa menyambar tempat yang sama sebanyak 2 kali, dan bahkan bisa terjadi selama badai petir, meski kemungkinannya sangat kecil. Mitos yang beredar selama ini juga nggak bisa dijelaskan secara ilmiah, tapi sudah terlanjur menyebar. Everest merupakan gunung tertinggi di dunia. Nggak juga sih. Tempat tertinggi di dunia yang ada di atas permukaan laut memang Everest, dan tingginya lebih dari 9.000 meter. Kalau diukur dari kaki gunung hingga puncaknya, Everest masih kalah dengan Mauna Kea kok. Gunung ini menjulang di atas kepulauan Hawaii. Puncaknya mencapai ketinggian 4.200 meter di atas permukaan laut, tapi kaki gunungnya berada di bawah permukaan laut. Tingginya mencapai 10.000 meter. Dengan angka ini, Mauna Kea menjadi gunung tertinggi di dunia. Bintang Utara bukan objek paling terang di langit malam. Ada sekitar 50 bintang terang yang bisa kamu lihat dari bumi. Misalnya, Sirius atau bintang anjing, yang jauh lebih terang daripada bintang utara. Saat menurunkan suhu tubuh, anjing tidak berkeringat. Bulunya mencegah keringatnya menguap. Untuk menurunkan suhu tubuhnya, hewan ini bernapas secara cepat. Ia akan membuka mulut sambil menjulurkan lidahnya agar keringat lebih cepat menguap. Meski begitu, hewan ini tetap berkeringat. Di kakinya terdapat kelenjar keringat, dan fungsinya bukan untuk mengatur suhu, melainkan agar kakinya lebih bisa menapak permukaan tanah, sehingga posisi berdirinya akan lebih kuat. Hidung anjing tetap basah untuk mengendalikan suhu tubuh sekaligus menangkap partikel bau. Membunyikan buku-buku jari nggak membahayakan kesehatan. Nggak ada bukti ilmiah yang menjelaskan kalau hal ini bisa menimbulkan masalah pada tulang jari. Bunyi yang kamu dengar ini berasal dari cairan organik khusus yang mengalir di sela-sela tulang. Saat membunyikannya, kamu menekan sendi. Kemudian, cairan ini mulai bergelembung dan menghasilkan bunyi gemeretak. Tapi sama sekali nggak membahayakan. Koin yang dijatuhkan dari atas gedung pencakar langit nggak akan menimbulkan kerusakan serius. Kalaupun menjatuhi kepalamu, memang akan terasa sakit, tapi nggak akan membahayakan. Lagi pula, uang koin nggak seberapa berat. Saat jatuh, kecepatannya juga akan terus ngebut. Tapi resistansinya juga bertambah. Udahlah, jangan coba-coba melakukannya. Lebih baik mencegah daripada mengobati kan? Pizzamu tinggal sepotong tuh. Dan saat mengambilnya, malah jatuh. Mungkin kamu mengiranya masih ada 5 detik sebelum dihinggapi bakteri. Tapi ternyata, waktunya nggak selama itu. Benda yang sudah jatuh akan langsung dihinggapi mikroba. Mana kamu tahu kalau di lantai sudah dihinggapi berbagai bakteri? Kalau lantainya belum kamu bersihkan selama berminggu-minggu, permukaannya pasti sudah ditempeli bakteri jahat. Dan aturan 5 detik ini nggak akan membuat keadaannya membaik. Saat tidur, kita nggak makan 8 laba-laba dalam setahun. Laba-laba justru menghindari manusia. Hewan ini membuat jaring dan berburu mangsa di tempat yang jauh dari kita. Getaran kuat juga sangat ditakuti oleh laba-laba yang kecil ini, sedangkan manusia selalu membuat getaran kuat ini saat bernapas, bergerak, dan berbicara. Ketika jantung kita berdetak pun akan menghasilkan getaran. Laba-laba tentu nggak mau mengambil risiko. Aliran udara hangat dari mulut dan hidungmu juga akan membuat laba-laba ngacir. Kelelawar berburu mangsa dengan memanfaatkan ekolokasi, tapi ia tidak buta. Hewan ini cuma bisa melihat warna hitam dan putih karena reseptor warnanya cuma sedikit. Meski begitu, penglihatan kelelawar di malam hari lebih tajam daripada manusia. Saat siang hari, ia memang sulit melihat. Makanya, orang-orang sering mengiranya buta. Nggak ada penelitian yang menjelaskan kalau cahaya bulan bisa mempengaruhi perilaku manusia. Kekuatan gravitasinya memang bisa mempengaruhi pasang surut air laut, tapi masih terlalu lemah untuk mengubah pola pikir manusia. Mitos jadul ini telah diwariskan secara turun-temurun. Pada sebagian orang, kinerjanya seperti efek placebo atau persuasi diri. Ada yang meyakini bulan bisa sangat mempengaruhi pikirannya, kemudian hal ini benar-benar terjadi.
kamu cuma menggunakan 5-10% otakmu. Kalau memakainya sampai 100%, kamu bisa pakai telekinesis, membaca pikiran orang lain, punya ingatan super tajam, dan mampu memproses informasi secepat kilat. Inilah yang digembar-gemborkan oleh film sains fiksi dan mitos umum. Semua itu nggak benar. Hasil scan menunjukkan, otak bisa bekerja dengan kapasitas penuh saat kita melakukan rutinitas. Kalau persentasenya 10-20%, kamu akan sulit menganalisis informasi, berpikir abstrak, bahkan berkomunikasi dengan orang lain. Meteor melesat seperti kilatan benderang di langit, lalu jatuh ke tanah. Saat kamu melihatnya, objek luar angkasa itu masih mengepul dan membara. Yang ini mitos ya. Saat menghantam tanah, meteorit dalam keadaan dingin, kadang malah diselimuti es. Nah, saat memasuki atmosfer, objek ini akan memanas karena resistensi udara, kemudian terbang melalui lapisan atmosfer bawah. Suhunya 10 kali lebih rendah dari suhu di permukaan tanah. Jadi, meteorit akan dingin dan membeku saat jatuh di atas tanah. Tenang aja, permen karet yang tertelan gak akan ketahan di perut selama 7 tahun kok. Tapi pemanis dan perisai yang terkandung di dalamnya bisa menyebabkan sakit perut. Udah, nggak perlu kamu coba juga lah. Permen karet yang tertelan nggak punya nutrisi. Burung unta tidak mengubur kepalanya di pasir karena takut. Lagi pula, strategi ini tidak akan melindungi mereka dari binatang lainnya. Mitos ini muncul karena kita sering melihat burung ini menekuk kepalanya ke tanah dari kejauhan. Jadi, kelihatan seperti terkubur di dalam pasir. Burung ini justru menggali liang kecil, lalu memakainya untuk menaruh telur. Beberapa kali dalam sehari, burung ini akan memasukkan kepalanya ke liang untuk membalikkan telur. Tujuannya untuk meratakan panas ke semua sisi telur. Saat terancam, ia akan mempertahankan diri dengan berlari atau melawan. Yang ini juga mitos, ikan emas sangat pelupa. Oh, benarkah? Sebetulnya ingatannya tajam loh. Malah sudah dibuktikan dengan eksperimen sederhana yang melibatkan pemberian makan. Hewan ini mampu menyimpan ingatannya selama berbulan-bulan serta bisa mengingatnya kembali. Bagus dong, otaknya saja hampir 400.000 kali lebih kecil dari otak kita. Sahara bukan gurun terluas di dunia. Gurun ini menempati urutan kedua. Luasnya hampir setengah kali Antartika. Sahara tidak dipenuhi dengan bukit pasir dan tentunya jarang diguyur hujan. Di Antartika pun begitu. Sebagian besar area Antartika diselimuti padang es yang tertiup angin, serta pegunungan batu yang tertutup gletser. Di sana hampir tidak pernah turun hujan. Gula yang terkandung di dalam makanan organik hampir 11-12 dengan gula di dalam permen. Madu, buah, dan batang granola juga memberi pengaruh yang sama seperti makanan bersukrosa tinggi. Hanya saja permen mengandung lebih banyak gula.